Selamat siang, program Kartu Prakerja dengan Dela ada yang bisa dibantu? Iya Kak, mau tanya sedikit Kak mengenai kartu prakerja ini. Iya, Oke baik Kak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Jadi langsung aja. Tapi sebelumnya saya bertanya, ini dari teman-teman semua itu ada yang ngalamin tuh gagal terus di gelombang prakerja ini. Nah ini penyebab gagal terus ini kenapa Kak? Serta penilaian dari prakerja sendiri itu dalam meloloskan para peserta kartu prakerja itu dinilai dari mana Kak? untuk lolos atau tidaknya, di sini kan memang ada beberapa faktor, di antaranya setiap gelombang pasti ada batasan kuota ya Pak ya, untuk diterima seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini untuk penerimaannya sendiri, itu randomisasi by system. Jadi penerimaannya itu randomisasi dari sistem prakerjanya. Oh, jadi penilaian dari prakerja sendiri dalam menilai lolos atau tidak itu datanya itu diacak ya Kak? Iya, randomisasi dari sistem. Jadi kalau sekiranya untuk prosedurnya sudah sesuai, seperti kan ada syarat dan ketentuannya, di mana kalau sekiranya pegawai negeri atau dan yang lainnya kan belum bisa, yang sudah ikut bantuan yang lain kan juga belum bisa, untuk usia dan yang masih berpendidikan juga kan juga belum bisa seperti itu. Sesuai ketentuan yang ada saja Bapak. Untuk alurnya semuanya sama. Oh, Tidak dibeda-bedakan. Oh. Iya. jadi sudah jelas secara acak dan penyebab utama dari gagal lolos ini, yang pertama itu faktor dari kota tersebut ya Kak? Untuk kota gelombangnya, betul. Itu kota per nasional atau per daerah Kak dalam menyeleksi ini? Setiap area. Oh, daerah begitu ya? Iya. Oh, jadi Kak, ini yang tapi Kak ada yang dari gelombang 1 sampai gelombang 10 itu gagal terus. Nah, ini kan perlu dipertanyakan kenapa bisa Kak? Iya. Untuk itu kan dari prakerjanya sendiri sudah memberi informasi ya untuk mengirimkan surat pernyataan kalau memang sekiranya sudah lebih dari 3 kali itu tidak lolos gelombang seperti itu. Jadi silahkan mengirimkan surat pernyataannya ke email kami agar nanti dibantu untuk pengecekan oleh manajemen pelaksana yaitu tim prakerjanya seperti itu. Oh, jadi buat teman-teman yang gagal lolos terus itu mengirimkan surat dan mengirimkan email ke @pesertaan itu begitu ya Kak? Iya. Terus nanti kalau udah kirim surat seperti itu, kesempatan untuk lolos itu besar ya Kak? Untuk lolos atau tidaknya harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi Semuanya sama. Kalau sekiranya tidak sesuai syarat dan ketentuan, ya otomatis kan belum bisa. Seperti itu. Oh begitu, jadi tujuan dalam mengirimkan surat pernyataan ini lebih ke pengecekan data kembali ya Kak. Nanti dari pihak pekerja akan mengecek data kita apakah memang sudah cukup persyaratan atau tidak dalam mendaftar prakerja ini. Seperti itu ya Kak, betul Kak? Begitu? Betul. Oh begitu, oke baik Kak, terima kasih informasinya Kak, sudah sangat jelas Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Baik, terima kasih Bapak Zumaldi telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. selamat siang Kak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke baik teman-teman, jadi itulah penjelasan langsung dari CS Prakerja yang menjawab mengenai penyebab gagal lolos. Dan untuk penyebab faktor utama kalian itu gagal lolos ada di kota gelombang prakerja sendiri teman-teman. Jadi kalau kota gelombang prakerja untuk saat ini itu besar, maka besar juga kesempatan teman-teman untuk lolos. Tapi sebaliknya juga kalau memang kota prakerja untuk saat ini itu sedikit, maka kesempatan buat teman-teman lolos juga mengecil teman-teman. Dan juga dari prakerja sendiri dalam menyeleksi para peserta kartu prakerja untuk diloloskan atau tidak, itu berdasarkan kota per daerah. Dan ini bukan nasional ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bersaing secara daerah dan bukan nasional, jadi secara provinsi masing-masing. Serta juga prakerja sendiri dalam menyeleksi para pesertanya itu untuk diloloskan atau tidak, itu prakerja sendiri dinilai menggunakan sistem acak atau sistem random. Jadi memang dari prakerja sendiri masih menggunakan sistem tersebut dalam menyeleksi para pesertanya untuk diloloskan. Dan juga prakerja itu begitu teman-teman daftar, itu pasti data kalian itu dicek oleh manajemen pelaksana kartu prakerja untuk dicek persyaratannya apakah memang sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah kalau sudah memenuhi syarat maka teman-teman akan diacak secara random dan nanti akan ditentukan secara per daerah dan per kota gelombang per daerah kalian. Kalau memang teman-teman nanti lolos, maka teman-teman memenuhi kota per gelombang daerah kalian. Nah, sedangkan yang nggak lolos ini karena kota per daerah kalian itu sudah penuh, sehingga teman-teman itu nggak lolos di gelombang ini. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa ikut gabung gelombang lagi di gelombang berikutnya. Jelas ya teman-teman?
Nah, jadi intinya buat teman-teman yang gagal lolos sekali ataupun 2 kali ataupun baru pertama kali itu diakibatkan karena faktor gelombang daerah kalian sudah penuh. Nah, sedangkan yang buat teman-teman gagal lolos terus sudah 3 kali atau mungkin lebih namun masih gagal juga. Nah, itu bukan faktor gelombang melainkan ada persyaratan yang teman-teman tidak penuhi dalam mendaftar kartu prakerja ini. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, solusi buat teman-teman yang gagal lolos terus sampai 3 kali atau lebih, maka dari prakerja sendiri pun menyarankan buat teman-teman yang gagal lolos selama 3 kali atau lebih, kalian harus mengisi formulir surat pernyataan gagal 3 kali seperti ini contohnya. Nah, teman-teman nanti aku tampilkan aja link untuk downloadnya di deskripsi. Teman-teman langsung aja download formulir tersebut, di print lalu teman-teman isi, jangan lupa dicap materai, tanda tangan, terus kirimkan ke email @kepesertaan prakerja.co.id. Nah, nanti dari prakerja sendiri akan menerima email kalian yang berisi formulir tersebut untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai persyaratannya. Kalau memang sudah benar nggak ada masalah, nanti teman-teman bisa kesempatan lolos di gelombang berikutnya itu lebih besar. Jadi jelas ya teman-teman, untuk solusi buat teman-teman yang gagal lolos selama 3 kali, maka teman-teman isi surat pernyataan gagal 3 kali. Serta buat teman-teman yang baru gagal lolos pertama kali atau mungkin 2 kali, itu faktor dari gelombang per daerah kalian tuh penuh. Jadi teman-teman bisa ikuti gelombang selanjutnya atau gelombang berikutnya. Semoga kalian tuh bisa lolos di gelombang selanjutnya atau gelombang berikutnya dari prakerja ini. Oke, baik, jelas ya teman-teman mengenai hal ini. Oke, baik, jadi aku rasa sih sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi jika ada yang kurang jelas mengenai hal ini, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, baik, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua mengenai hal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Seperti biasa teman-teman, sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like, komen, dan tentunya harus subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi terbaru dan terupdate mengenai program kartu prakerja ini. Sekian, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.